Film yang akan saya ceritakan kali ini, berjudul The Wall, yang dirilis pada tahun 2017. Pada tahun 2007, Presiden Amerika Serikat George Bush, telah mengumumkan bahwa, perang antara Irak dan Amerika, dinyatakan selesai. Now depend on you, and the hopes of an oppressed people now depend on you. Di awal film, kita akan ditampilkan dengan penampakan dua orang sniper tentara Amerika, berpangkat sersan, bernama Matthew dan Isaac, yang sedang melakukan pengintaian di sebuah lokasi padang gurun Irak, tempat konstruksi pengerjaan pipa. What? Mereka berdua berada di sana, sudah lebih dari 20 jam, hanya untuk mengintai orang yang disebut dengan nama Juba itu. Lokasi konstruksi tersebut telah diserang oleh militan Irak, dan membunuh semua karyawan yang dipekerjakan di sana. Selama 20 jam ini, di bawah terik matahari, mereka sama sekali tidak menemukan pergerakan, ataupun hal mencurigakan apapun di daerah itu, hanya ada mayat pekerja yang terkapar di tanah. Matthew yang sudah mulai gerah karena kepanasan dan hampir hilang kesabaran, menyimpulkan bahwa daerah tersebut pasti telah diserang oleh kelompok militan Irak, yang kemudian meninggalkan tempat itu, dan lari ke tempat lain. Namun Isaac mengutarakan pendapatnya berbeda, bahwa semua pekerja terbunuh pasti ulah penembak jitu Irak yang bernama Jubah, karena rata-rata semua mayat pekerja tertembak di bagian kepala. Namun Matthew menolak pendapat rekannya itu, lalu mengatakan belum pernah ada seorang sniper manapun, yang mampu membunuh beberapa orang dalam waktu kurang dari 30 detik. Beberapa jam kemudian, akhirnya kesabaran Matthew habis, lalu dia memutuskan untuk pergi memeriksa lokasi itu sendirian dari jarak yang dekat. Matthew bangkit dari posisinya dan bersiap untuk bergerak ke lokasi. Kemudian Matthew bergerak dan meminta Isaac, untuk melindunginya dari arah belakang. Di sana dia melihat mayat para pekerja yang berserakan, dan mengambil radio tentara yang sudah tewas, dan terus berjalan memeriksa lokasi. Dari tempat berbeda, Isaac yang masih standby di posisinya menghadapi masalah, karena lensa teropong miliknya buram dan pemantauan terlihat tidak jelas. Lalu dia memberitahu Matthew, namun Matthew menyalahkan Isaac karena tidak mau menukar teropong itu. Lalu Isaac berpikir teropong itu adalah milik teman setianya bernama Dean yang telah tewas. Jadi alat itu seperti kenangan yang harus tetap dijaga oleh Isaac. Matthew memeriksa mayat pekerja lebih dekat lagi, dan dia terkejut melihat semua mayat pekerja tewas tertembak di kepala dengan sangat tepat sasaran. Dia mulai waspada dengan kemungkinan pelakunya adalah memang benar penembak jitu, seperti yang dikatakan oleh Isaac, dan kemungkinan penembak jitu tersebut masih berada di daerah ini. Matthew segera memberitahukan penglihatannya itu kepada Isaac. Mendengar itu Isaac meminta Matthew agar segera meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun Matthew tidak menghiraukan saran rekannya ini, dia masih saja tidak mau putar arah dan masih mencari tahu kemungkinan arah datangnya tembakan. Isaac berteriak dari radionya meminta Matthew untuk kembali, namun sudah terlambat. Sniper Irak sudah membidik Matthew dan menembaknya di kaki. Melihat itu Isaac bergegas bergerak untuk menyelamatkan rekannya dengan berlari secara zigzag untuk menghindari peluru sniper Irak. Namun naas, Isaac juga tertembak di kaki sebelum dia berhasil menyelamatkan Matthew. Isaac berlari meninggalkan Matthew untuk berlindung di balik dinding, sementara Matthew meminta Isaac agar menghubungi markas untuk memanggil tim penyelamat. Namun di sisi lain, Isaac meraung kesakitan akibat peluru yang merobek lututnya. Dia mencoba mengikat kakinya dengan tali sabuk untuk menghentikan darah yang terus keluar, dan segera Isaac meraih tasnya untuk mengambil radio, dan berusaha menghubungi markas, namun radio tidak dapat berfungsi apa-apa. Isaac lalu memeriksanya dan ternyata antena radio tersebut terkena tembakan, sehingga tidak menemukan frekuensi untuk dapat memanggil bantuan dari markas. Pada saat yang bersamaan, Matthew yang terkapar meminta Isaac, untuk mencari posisi persembunyian sniper Irak, agar dia dapat menembaknya. Namun, Isaac menghalau niat Matthew dan memperingatkannya bahwa kalau dia bergerak sedikit saja, sniper itu pasti akan menembaknya. Come on, man, what
Matthew sekuat tenaga meraih senapannya, namun gagal, karena keburu pingsan, akibat cedera di kakinya, dan telah banyak kehilangan darah. Di sisi yang berbeda, Ishak menyadari tidak banyak yang dapat mereka perbuat di lokasi tersebut, sehingga dia mengambil keputusan untuk mengeluarkan sendiri peluru yang bersarang di lututnya. Ishak lalu membalut luka di lututnya dengan perban, namun akhirnya Ishak pingsan juga, karena menahan rasa sakit yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, Ishak kembali sadar dari pingsannya setelah mendengar suara yang keluar dari headset radionya. Sepertinya suara itu datang dari panggilan seorang petugas dari markas. Mendengar itu Ishak sedikit lega dan merasa telah keluar dari neraka. Ishak segera mengkonfirmasi identitasnya dan meminta bantuan. What's your position? Over. Tel 7203. Copy that. Going home, buddy. Namun di tengah pembicaraan, Ishak merasa curiga kepada petugas yang berbicara itu, karena tidak biasanya tim penyelamat, meminta untuk mengungkapkan posisi persembunyiannya untuk mengantarkan pasokan medis, dan juga meminta Ishak untuk berdiri, dan menembak ke udara sehingga para tim penyelamat dapat mengetahui posisi aslinya. I need you to stand and fire into the air. Up on my position. Well, I can't help you unless I know you're... What's my rank? Sergeant. Mendengar permintaan itu, Ishak lantas menjawab bahwa hal itu melanggar protokol penyelamatan. Lalu akhirnya Ishak menyadari bahwa logat petugas yang berbicara itu bukanlah seperti aksen orang Amerika, melainkan dari sniper Irak yang mencuri jalur radio dan memiliki akses pada jalur radio markas Amerika. I don't know nothing. I'm a boxer. What do you want? You want? I just want to get to know you. Namun meskipun penyamaran sniper Irak ini terungkap, dia masih saja terus-terusan bicara, seolah ingin tahu tentang kehidupan Ishak. Pada awalnya, Ishak menolak untuk berbicara, namun sniper itu mengancam akan menembak kepala Matthew yang pingsan di lapangan jika tidak merespon pembicaraannya. Akhirnya Ishak setuju dan meminta sniper itu untuk pergi meninggalkan lokasi. Sementara itu di tengah pembicaraan, Ishak mencoba mempelajari posisi sniper dengan menggambar sebuah peta di atas tanah dan menghitung kemungkinan posisi persembunyiannya. Beberapa saat kemudian, sniper itu mengatakan bahwa sebenarnya dia adalah hanya warga sipil biasa, yang berusaha berjuang, untuk menyelamatkan negaranya dari serangan Amerika. Pipelines, huh? Fucking money. Infrastructure. Education. War's over, bro. Lalu kemudian sniper itu terus bicara dan menanyai tentang keluarga Ishak, namun Ishak menolaknya karena dia merasa pertanyaan itu terlalu pribadi. Di dalam pembicaraan radio, Ishak juga mengejek sniper tersebut, dengan mengatakan tentara Irak juga membunuh orang-orang yang berusaha membangun negaranya. Lantas sniper Irak tertawa mendengar itu, dan mengatakan bahwa, uang hasil pembangunan itu tentunya bukan untuk negaranya, melainkan untuk pemerintah Amerika. Whatever, man. It's an interesting chover. Not for you. Ketika Ishak tidak mau untuk menceritakan tentang kehidupannya, sniper itu kembali mengancam akan menembak Matthew, lalu dengan terpaksa Ishak kembali menjawabnya untuk menepis ancaman tersebut, lalu sniper itu tiba-tiba mengatakan bahwa, dia mengetahui tentang kematian rekannya bernama Dean. Mendengar itu, Ishak menjadi terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana sniper itu mendapatkan informasi tentang kematian Dean, sambil dia berusaha untuk minum dari botolnya, namun ternyata berlubang akibat tembakan peluru sniper Irak. Sniper itu juga mengatakan dia tahu posisi Ishak saat ini, dan juga mengatakan, sengaja menembak antena radio dan lututnya. Dia menyebutkan sengaja melakukan ini semua, agar Ishak tidak dapat melarikan diri jauh, dan juga dia dapat memastikan, Ishak akan mati, sebelum malam tiba, karena akan kehilangan banyak darah dari luka di lututnya. Pada adegan berikutnya, Ishak mencoba menebak senjata yang digunakan oleh sniper itu, dan dia juga menyebut sniper itu adalah seorang teroris. Namun pernyataan itu, dibalas dengan suara tertawa dari sniper, dan menyebutkan bahwa, sebenarnya Ishaklah yang berada di negara orang dan dengan membabi buta telah membunuh orang. Setelah Ishak melihat melalui teropongnya untuk beberapa saat, akhirnya dia menemukan posisi persembunyian sniper itu. Ternyata dia di dalam tumpukan sampah. Ishak lalu menganalisis kondisi yang begitu mengerikan, berada berhari-hari di dalam tumpukan sampah. Kemudian Ishak menyimpulkan bahwa sniper itu adalah seorang yang profesional, dan juga mengatakan dia adalah orang yang dicari selama ini bernama Jubah, namun sniper itu menyangkalnya,
dan mengatakan dia adalah warga sipil Irak biasa. Shit and then betrayed us? Depends on that. Yes, as I'd expect you to say. And I'll respect that. We kill, we Lalu mendengar itu, Ishak kemudian menebak dan mengatakan bahwa sniper itu adalah mantan tentara Amerika yang berkhianat. Namun sniper tersebut menolak pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa dia akan membunuh orang yang telah menyerangnya terlebih dulu. Ishak tumbang dan terbaring di tanah akibat kesakitan. Kemudian sniper itu mengancam Ishak dengan mengatakan dia akan mengulitinya dan menarik lidahnya ketika Ishak mati nanti. Your eyes will be gouged. The lying tongue will be stapled to your chest. Lying tongue will be stapled to your chest. Tak lama kemudian, dari balik dinding, Ishak mencoba mengelabui sniper tersebut dengan menggantung jaket dan helmnya pada sebuah kayu. Namun usahanya gagal, karena sniper itu tidak melakukan apa-apa dan Ishak malah kehilangan helmnya akibat terjatuh karena terlempar dari tongkat kayunya. Ishak tak berhenti mencari akal, apa yang harus dilakukannya, lalu dia memutuskan untuk nekat berlari menjarah tas tentara, yang sudah meninggal tak jauh dari posisinya saat ini, untuk menemukan apa yang dapat digunakannya. Namun, walaupun dia berhasil kembali ke balik dinding, dia malah menemukan kaca teropongnya sudah retak dan tidak dapat lagi digunakan, untuk memantau keberadaan sniper Irak yang bersembunyi. You were an orphan. We tried. Tak lama kemudian, Ishak mendengar suara gangguan pada signal radionya, dan menyadari bahwa Matthew masih hidup, lalu Ishak meneriakinya untuk memberitahukan, di mana posisi sniper Irak itu berada. Dan dari tempat yang berbeda, Matthew mengeluarkan sebuah cermin dari sakunya, dan mengintip ke arah tumpukan sampah. Menyadari hal itu, Ishak mencoba mengalihkan perhatian sniper Irak dengan mengajaknya bicara lewat radio. Tampak Matthew berusaha perlahan meraih senapannya, dan di saat yang bersamaan, sniper terus berbicara, dan mengatakan, dulunya dia adalah seorang guru di Baghdad, tetapi semua murid-muridnya terbunuh, akibat serangan tentara Amerika, lalu dia berniat akan membalaskan dendamnya atas kematian mereka semua. Lalu sniper itu menyambung bicaranya, dan menanyakan tentang teropong yang selalu dibawa oleh Ishak. Namun Ishak tidak menjawab untuk beberapa saat, lalu sniper tersebut mengancam akan menembak kepala Matthew. Ketika sniper menyadari bahwa Ishak masih hidup, Ishak lalu kemudian mengungkapkan bahwa dia selalu membawa teropong itu untuk mengenang teman baiknya bernama Din. Dia juga mengungkapkan bahwa akibat dari sebuah kesalahannya menyebabkan Din terbunuh. Sementara itu di saat yang bersamaan, Matthew berhasil meraih senapannya, dan membidik tumpukan sampah serta menembak secara membabi buta. Namun, di saat dia kehabisan peluru dan mengisi ulang senapan, sniper Irak menembaknya kembali dan mengenai tepat di badannya. Melihat itu Ishak berteriak dan meminta Matthew untuk berusaha merangkak ke arahnya. Namun sayangnya, Matthew tewas tertembak tepat di kepalanya sebelum dia berhasil mencapai posisi Ishak. Melihat kejadian ini, Ishak sangat hancur dan menyebutkan bahwa dia ingin kembali ke rumahnya. Sementara itu sniper ini menjawab dan mengatakan jika itu yang diinginkan Ishak dia tidak akan menembaknya. Beberapa saat kemudian, sniper itu bertanya kepada Ishak, alasannya masih di Irak, padahal sebenarnya perang sudah berakhir. Lalu Ishak menjawab setelah beberapa saat terdiam, dan mengatakan, dia berada di Irak karena dialah yang sebenarnya membunuh Din, rekannya itu. Ishak lalu mengakui bahwa sebenarnya dia tidak sengaja menembak Din ketika sedang berperang, dan Ishak juga mengakui bahwa dia telah berbohong kepada semua orang tentang kematian Din, terbunuh akibat senapan musuh. Di sela perbincangan, Ishak mendengar suara yang keluar dari radio, lalu dia segera merangkak meraih radio tersebut, dan mencoba menghubungi markas tentara Amerika. Namun sayangnya, radio rusak total, dan tak bisa digunakan. Dia hanya dapat mendengar percakapan, dan tak bisa menggunakannya untuk meminta bantuan. Tiba-tiba Ishak terkejut ketika nama dan pangkatnya disebut di dalam radio. Ternyata itu adalah suara dari sniper Irak, yang menyusup ke dalam perbincangan, dan berpura-pura menjadi Ishak. Ishak mencoba mengganggu percakapan tersebut, namun gagal. This is Spartan 33. How copy? No. Hey, Cap. MP Isaac.
It's stable. Beberapa saat kemudian, Ishak terbangun dari pingsannya akibat kelelahan, dia melihat burung gagak hinggap di kakinya. Ishak kemudian berusaha meraih senapan Matthew yang berada tak jauh dengannya, dan membidik sniper Irak yang bersembunyi di tumpukan sampah. Dan tak lama kemudian, dari kejauhan, Ishak melihat helikopter tentara mendekat, dan Ishak merobohkan dinding persembunyiannya, agar posisinya terlihat oleh tim penyelamat. Dari tempat berbeda, sniper Irak juga mencoba mencari posisi Ishak, namun tak terlihat akibat kabut debu dari batu dinding yang tumbang. Ishak lalu mengambil posisi untuk membidik, lalu menembak berkali-kali sniper Irak yang bersembunyi, namun dia tidak dapat memastikan apakah tembakannya mengenai target, atau tidak. Dan untuk memastikannya, Ishak nekat berdiri dan pasrah apabila tertembak, namun mengejutkan, dia tidak ditembak balik oleh sniper Irak, lalu Ishak meyakini bahwa tembakannya berhasil membunuh sniper Irak. Ketika helikopter berhasil mendarat, dan kemudian para tentara bantuan, membawanya dengan tandu, Ishak mencoba memberitahukan mereka, tentang ancaman sniper yang bersembunyi, namun gagal akibat komunikasi yang buruk. Tak lama kemudian helikopter akhirnya lepas landas, dan tiba-tiba sniper Irak menembaki mereka satu persatu dari bawah, dan sebelum Ishak dapat memperingatkan mereka di mana posisi sniper Irak bersembunyi, pilot helikopter tertembak dan membuat helikopter oleng dan terjatuh serta menghantam tanah lalu membunuh semua tentara di dalamnya. Dan di akhir video, sniper Irak tersebut menyamar sebagai tentara Amerika, dan kembali menghubungi markas tentara Amerika, untuk mengirimkan tim penyelamat ke lokasi. Tamat. Oke guys, sekian dulu cerita kali ini, semoga menghibur dan membuatmu menjadi berbahagia setiap hari. Terima kasih sudah menonton, tunggu kami di video-video yang berikutnya. Dan ciao.